Pagi kami berkumpul seperti biasa, sarapan bersama. Kulihat papa dan mama sudah di tempatnya, aku melangkah mendekati mereka dan salim. Begitu bobot tubuh ini kuletakkan di kursi. Amira datang sedikit berlari sambil menenteng tas punggungnya lalu meletakkan di sampingnya. Kebiasaan kamu Amira, papa menegurnya. Setelah salim ke papa, Amira berpindah salim ke mama. Maaf pa, Amira janji enggak akan lari-lari lagi. Begitu Amira menutup mulutnya datanglah adik lelakiku itu, dengan gayanya yang smart casual dia melangkah menghampiri kami. Apa gaya seperti itu? Rapi, konvensional, dan terlihat santai yang membuat Nursa mendekat ke dirinya. Aku sedikit menggeleng untuk mengusir pikiran tersebut. Dimulailah acara sarapan. Kami menyendok nasi dan lauk masing-masing kecuali papa yang dilayani oleh mama. Ah, jadi pengen dilayani seperti itu oleh Nur? Ngarep. Aku menyendokkan nasi ke mulut dan, aku terdiam. Kulirik mama dan papa, mereka tetap mengunyah dan melanjutkan makannya. Ku berganti menatap Fauzan, dia juga tetap menyantap makanannya. Mata ini akhirnya jatuh ke arah Amira dan kami bersitatap. Apakah Amira merasakan hal yang sama denganku? Rasa masakannya berbeda, lidahku merasai masakan hari ini berbeda dengan hari kemarin-kemarinnya. Amira, iya kak. Amira langsung berlari ke belakang ke arah dapur. Bi, mana Kak Nur? Amira berteriak dan suaranya terdengar terisak, semua menghentikan suapannya. Bi, katakan di mana Kak Noura? Amira masih saja merengek. Aku langsung berdiri dan menuju ke dapur, mama mengikutiku. Bi, katakan. Amira menggoyang-goyang bahu Bi Entin, si bibinya hanya diam menunduk. Aku langsung merangkul Amira, dia menangis di pelukanku. Kak Isam, Kak Nur pergi. Mama Kak Nur, Amira masih sesenggukan beralih ke pelukan mama. Kami tidak melanjutkan sarapannya. Kami mendengarkan penjelasan Bi Entin. Kudengar Fauzan menghela nafas, Amira masih sesenggukan duduk di samping mama dengan tangan mama sesekali mengelus pucuk kerudung instan Amira. Baiklah, itu sudah pilihan Nur. Sekarang semua tetap beraktivitas seperti semula. Ayo berangkat kerja dan Amira kamu mau bolos sekolah? Yang ditanya hanya diam saja. Kalau sudah begitu mamanya lah yang bertugas menghibur si bungsu yang manja. Aku dan Fauzan mengikuti papa menuju tempat parkir mobil. Kita berangkat ke kantor. Sejak kepergian Nur dari rumah terasa ada yang kurang. Yang pertama tentu saja masakan. Lidahku sudah terbiasa merasai masakannya beberapa bulan ini, dan kini terasa hambar. Kedua, tidak ada lagi bocah yang membuatku kesal, bocah yang ketika bertemu dengannya emosiku tidak bisa ditahan lagi. Rasanya hatiku seperti hampa. Sebanyak apa sih hutangnya Nur? Sampai-sampai dia harus dikejar-kejar penagih hutang seperti itu? Kenapa pula aku tidak bertanya kepadanya? Aku kan punya duit pasti bisa membantunya. Tanganku mengepal. Kalau dia enggak mau dibantu kenapa enggak hutang saja kepadaku? Aku menggaruk-garuk rambutku sendiri, pusing memikirkan Nur. Loh kenapa Sam? Aji sudah di ruanganku saja. Sekarang kamu terlihat sangat berantakan, apa yang terjadi? Nur, Ji, sudah seminggu pergi dari rumah. Aku pusing. Kamu memikirkan dia, aku menatap Aji tapi memang sudah saatnya dia tahu. Beberapa minggu terakhir aku sudah memikirkan apa yang dia sarankan dan hasilnya aku condong ke Nur. Bahkan sehari sebelum Nur pergi aku sudah berpisah dengan Zalfa dan niatnya ingin mulai mendekati Nur. Tapi siapa yang tahu paginya Nur malah pergi meninggalkan rumah. Akhirnya aku bercerita ke Aji. Loh, kok aku tidak tahu kau dan Zalfa udahan? Padahal kemarin istriku jalan sama dia dan Zalfa tidak cerita apapun ke istriku. Aji tampak kaget, tapi ya sudahlah, enggak apa-apa itu pilihanmu. Yang penting kamu dan Zalfa tidak saling memusuhi. Makasih sobat, kau memang sahabatku. Aku malas pulang ke rumah, sengaja mampir ke kafe terlebih dahulu. Aku sengaja sendirian tidak mengajak ketiga temanku. Paling-paling mereka sibuk dengan istrinya masing-masing dan tentu saja si Hendy dengan cewek barunya. Kemarin Hendy kirim pesan katanya dia punya gebetan baru dan sedang mesra-mesranya. Dasar playboy abis dia. Lagi asyik sendirian menikmati minuman, seseorang menghampiri dan langsung duduk di depanku. Sendirian bro. Aku tersenyum, tumben dia menyapaku. Biasanya saja buru-buru. Ada perlu atau apalah alasannya. Maklum bisa dibilang kita teman tapi bermusuhan tapi berteman. Hahaha, aneh hubungan kita memang, rumit. Iya sendirian, kamu juga sendirian. Mana cewekmu yang cantik itu, belum kau nikahin juga dia, aku menyindir Herman, meskipun dia 2 tahun lebih tua dariku tapi kami mengobrol santai. Dia lagi ada perlu,
Sam, boleh nanya enggak? Aku hampir saja membulatkan mata ini, selama ini dia tidak pernah minta izin untuk bertanya. Kau mengenal gadis ini? Herman menyodorkan gawainya dan terlihat wajah imut nan cantik yang meninggalkan rumahku dengan memakai baju yang elegan dan mewah. Mataku membulat. Jadi kau mengenalnya apa tidak? Desak Herman, aku menatapnya. Kamu sendiri mengenalnya. Siapa dia? Aku baru melihatnya, aku terpaksa berbohong. Aku tahu dan mengenal karakter sahabat sekaligus rivalku itu. Dia adalah keponakanku dan aku mencarinya, namanya Noura Safia Salam. Jika kau melihatnya tolong hubungi aku. Jangan dilindungi dan serahkan kepadaku. Aku tersenyum tipis mendengarnya, dia langsung meninggalkanku sendirian. Terdengar oleh telingaku dia mengancam secara halus. Apa maksudnya? Keponakan, Noura, Nursa, wajahnya memang mirip. Apakah Noura itu Nursa? Aku menghela nafas. Kuputuskan untuk pulang, aku ingin bertanya kepada Amira mungkin dia tahu sesuatu. Ketika berjalan menuju tempat parkir mobil, di samping terlihat Herman berdiri dan di depannya ada 2 pengawalnya. Sekilas aku mengenal kedua pengawal itu, kualikan matanya ini menatap mereka. Oh ya Allah, benar itu orang yang pernah berduel denganku, aku masih ingat. Jadi mereka kiriman Herman? Aku menunduk di balik mobil dan mengintip mereka, goblok. Jadi laki-laki yang saat itu menolong Noura itu Isam? Saya tidak tahu namanya bos, tapi laki-laki yang di dalam tadi benar dia bos. Samar-samar aku mendengarnya dari tempatku jongkok. Heu, Art, jadi benar Isam, pantas saja kalian kalah. Ilmu bela dirinya tingkat tinggi, ilmunya di atasku. Kita satu tempat belajar, terus kau sudah memamatai rumahnya? Sudah bos, dan hanya sekali terlihat Non Noura setelah itu tidak terlihat lagi di rumah itu. Bodoh kalian, kenapa baru lapor sekarang? Kami tidak mau salah lagi bos. Jika berhasil baru melapor. Terlihat Herman menendang kaki pengawalnya, aku merasakan ngilu di kakiku. Dia langsung masuk mobil pergi meninggalkan 2 pengawalnya. Aku berjalan mengendap-endap menuju mobilku, selama perjalanan pulang pikiranku tertuju ke Nur dan Noura keponakan Herman. Nur, Noura, Nursa, Noura, bukannya Amira pernah memanggil Nursa dengan Noura? Ya aku ingat, Bi, katakan di mana Kak Noura? Ya Amira mengatakan itu, berarti dia tahu siapa sebenarnya Nursa. Sampai di rumah, gegas aku menuju kamar Amira. Tangan ini akan mengetuk pintu kamarnya namun aku urungkan. Suara Fauzan terdengar. Dia ada di kamar Amira dan sedang membahas Nursa, tepatnya Noura. Aku mendengarkan di balik pintu ini, mereka berdua sudah bingung kemana lagi mencari Nur. Kubuka pintu pelan. Mereka kaget dan menatap ke arah pintu. Kalian belum tidur? Belum kak, kakak baru datang. Aku mengangguk ke Fauzan, ini aku mau tidur, Amira aku ke kamarku dulu ya. Fauzan melangkah. Ketika sudah berada di sampingku aku menahannya. Kalian harus menceritakan semuanya kepadaku? Maksudnya kak? Amira terkejut karena mata ini membelalak ke arahnya. Cerita apa? Noura, aku menatap Fauzan, kami bersitatap dengan tatapan yang dalam. Kalian ceritakan semua, jangan ada yang terlewat. Aku membuka aplikasi Play merah di gawaiku dan melihat video pemakaman Tuan Atar, melihat video siaran Herman. Melihat video tentang keluarga Salam. Dan kaget menemukan pacarnya Herman adalah mamanya Noura. Dalam kamarku aku termenung. Tak kubayangkan selama ini jika bocah wanita yang bersembunyi di mobilku saat itu adalah anak dari konglomerat nomor 1 di negeri ini, Tuan Atar Yafik Salam. Dan parahnya aku memusuhinya. Lebih menjengkelkan lagi kini aku mencintainya. Aku mencintai bocah ingusan sebaya adikku. Tapi selama ini dia berhasil menyembunyikan identitasnya kepada kami. Bahkan dia rela menjadi Art. Aku kesal pada diri ini. Akulah yang menjadikan dia Art di rumah ini. Amira, mengapa kau tidak bercerita kepada kakakmu ini? Dan Fauzan, dia. Ternyata selama ini Noura adalah murid les Fauzan. Saat itu Fauzan pernah bilang kepadaku bahwa ada siswa SMA Tanah Air yang les manajemen strategis kepadanya dengan biaya per bulannya yang fantastis. Jadi dari gajinya saja, dia sudah tidak membutuhkan uang transferan dariku untuk hidup sehari-hari di sana. Jadi itu dari Noura. Oh, ya Tuhan, aku meraup wajah ini. Oh, aku mengingat sesuatu berarti yang mengerjakan laporanku. Noura, keuangannya juga. Oh iya ya, Amira pernah berkata bahwa Nur bisa matematika dan keuangan. Aku menepok jidatku sendiri. Ternyata bocah kecil ingusan itu adalah bukan bocah sembarangan. Dia pintar,
pandai di keuangan dan manajemen serta hebat dalam memasak. Oh Nursa, Noura, sekarang kamu ada di mana? Semoga kamu baik-baik saja dan semoga Herman tidak menemukan dirimu.